Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang siapakah santri, bagaimana santri seharusnya. Kita akan membahasnya bersama Gus Ulul Basoir Al-Murtado SPD. Beliau adalah tim Basul Masail di LBM NU Kabupaten Malang. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas siapa itu santri, Gus. Mungkin sejak Presiden kita menetapkan adanya Hari Santri, santri ini semakin dilihat oleh masyarakat luas. Sebetulnya kalau menurut jenengan santri itu siapa, Gus? Terima kasih. Santri mungkin secara umum atau secara bahasa ya tidak lebih daripada seorang penuntut ilmu atau mencari ilmu. Artinya itu adalah istilah tersendiri di dalam budaya kita, yakni budaya Nusantara. Pencari ilmu tersebut adalah seorang santri. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, di situ ada yang ditandai dengan momentum adanya dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Sehingga pada zaman Belanda ke situ ya, zaman penjajah, sehingga akhirnya santri itu bukan hanya seorang yang menuntut ilmu pada umumnya, tapi adalah merupakan orang yang belajar ilmu agama. Ilmu agama yang dikhususkan tentang masalah syariat, masalah akhlak atau tasawuf, dan ilmu-ilmu yang notabene adalah agama. Sehingga santri itu bisa dikatakan adalah orang yang mencari ilmu agama atau mendalami ilmu agama. Berarti dengan demikian apakah santri itu khusus bagi mereka yang pernah mesantren, yang hidup di pesantren, atau gimana, Gus? Kalau memang pada masa awalnya memang santri itu notabene adalah merupakan seorang penuntut ilmu yang bermukim atau bermalam 24 jam di situ, ada di sebuah tempat khusus. Dan juga santrian itu kan juga istilahnya mungkin kalau dalam di film-film di Hong Kong itu misalnya itu adalah seperti Shaolin semacam itu. Jadi memang selalu mulazamah menetapi suatu tempat, sehingga dalam 24 jam tersebut dia dalam pantauan seorang kiai atau seorang pengurus atau pihak-pihak yang di situ menjadi manajemen dari suatu pondok pesantren. Itu pada dasarnya semacam itu. Namun karena memang kondisi masyarakat itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga atau mungkin kondisi ekonomi, sehingga santri tersebut ada istilah santri kalong, ada istilah santri mukim. Artinya bagaimana? Santri kalong artinya dia hanya mukim, duduk lah. Itu bertempat di pondok pesantren tiap malam. Namun setelah subuh, setelah ngaji, dia kembali ke rumah, mungkin membantu orang tua atau bekerja, atau mungkin dia melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain, misalnya sekolah umum dan lain sebagainya. Akhirnya terpecah semacam itu. Terus bedanya santri dengan non santri, sama-sama katakanlah belajar agama di MTS, di Aliyah atau di Ibtidaiyah gitu. Bedanya tadi sudah kami sebutkan bahwasanya santri itu adalah merupakan seorang murid atau seorang pencari ilmu yang mana ilmunya itu adalah khusus atau lebih fokus terhadap ilmu agama. Makanya sekarang ada istilah madrasah ad-diniyah. Jadi madrasah tempat mencari pelajaran atau mencari ilmu, ad-diniyah yang bangsa agama atau tafaqquh. Itu tafaqquh. Itu walaula nafara min kulli firqatin liyatafaqahu. Jadi semacam itu. Itu adalah merupakan makna santri yang seharusnya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya mencari ilmu agama namun sisinya adalah sisipan atau hanya beberapa persen, ya
ya bisa dikatakan santri atau tidak gitu. Bahkan sekarang ada istilah santri embongan, ada majelis taklim, ada yang sifatnya itu dilakukan secara temporer, apakah itu 1 minggu sekali, minggu 2 kali, atau bahkan 1 bulan sekali, ya mungkin itu bisa dikatakan santri. Namun pada perkara ya semacam itu nanti pada akhirnya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi, akhirnya akan berkembang. Misalnya masalah tentang corak daripada pondok pesantren sendiri itu kan ya macam-macam sekarang. Ada istilah pondok salaf, ada modern, ada semi salaf dan lain sebagainya. Ya maka semacam itu ya tidak bisa dipungkiri. Yang penting prinsip kita adalah mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Artinya kalau memang kita tidak bisa mungkin menyantri sebagaimana Ustazan misalnya betul-betul eksis dan fokus dalam pembelajarannya dan menetap di sebuah pondok pesantren, maka ya paling tidak jangan ditinggalkan. Itu berarti kesimpulannya, siapakah santri? Santri adalah seseorang yang punya ketertarikan juga menuntut ilmu tentang keagamaan. Nggih. Atau bisa dikatakan ya seseorang yang meluangkan waktu untuk khusus belajar agama, meskipun itu sifatnya adalah 1 minggu sekali atau 1 bulan, misalnya majelis taklim dan lain sebagainya, itu sudah bisa dikatakan santri. Paling tidak menuju santri kan. Itu. Terus kemudian begini guys, santri itu sikapnya sebetulnya seharusnya seperti apa? Karena kita tahu nggak kan, banyak sikap-sikap seorang santri yang dalam tanda kutip itu justru merusak nama santri itu sendiri. Taruhlah ya adalah oknum-oknum yang ketika menjelang 2024 itu mengatasnamakan dirinya santrine yai itu, santrine yai ini, yai A, yai B dan seterusnya itu. Santri itu sebetulnya seharusnya seperti apa? Oke. Memang permasalahan kompleks, guys. Pertama masalah tentang klaim itu santri sendiri. Tadi setelah kami bahas maksudnya ada pergeseran. Jadi kalau dulu dikatakan santri ya alumni pondok mana baru dikatakan santri. Namun sekarang ketika ada kepentingan sehingga semuanya mengklaim hari santri. Nun sewu, inilah hebatnya PBNU. Jadi ketika nun sewu ya, ketika hari santri tersebut itu dulu diusulkan untuk momentum hari santri itu adalah 1 Hijriah atau 1 Muharram, itu kan dengan PBNU diusulkan bahwasanya momentum hari santri itu adalah 22 Oktober, yaitu adalah resolusi jihad. Artinya bagaimana? Itu adalah usaha bagaimana momentum santri itu tidak tercerabut daripada akarnya. Betul. Tidak tercerabut dari akarnya. Kalau memang nanti misalnya 1 Muharram, lah maka kan akan akan buyar, akan abu-abu dan lain sebagainya. Sehingga seakan-akan siapapun bisa mengklaim santri. Itu pun saja yang kita jadikan momentum hari santri itu 22 Oktober itu pun masih banyak diseret ke sana sini, yang mana notabene dia sama sekali tidak merasakan pojoknya pesantren, tidak pernah belajar kutubus sofrah, tidak tahu apa itu mubtada, dia khobar, maka dia sudah mengklaim itu santri. Nah itu mungkin itu yang dimaksud PBNU ngeten Gus. Kemudian ngeten Gus, ketika santri itu sebagaimana jenengan katakan tadi bahwa santri itu adalah orang yang meluangkan waktunya untuk khusus mempelajari ilmu agama, entah seminggu sekali atau seterusnya itu. Nah masalahnya ketika klaim santri ini dilakukan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip berkepentingan, ini kan akan menghilangkan rohnya santri itu sendiri. Nah, kalau menurut jenengan, yang paling pokok tugas dari seorang santri itu apa, Gus? Tugas dari seorang santri itu adalah memikul dan membawa amanah daripada ajaran Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Rasulullah bersabda, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus hanya untuk mengajar. Artinya prioritasnya mengajar. Memang memberikan dakwah, memberikan tarbiyah pada umatnya. Maka itu harus dipikul. Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah juga dalam hadis yang lain mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq.
Lah maka santri juga harus bisa memikul itu. Artinya bagaimana dia mengedepankan akhlak. Artinya bagaimana? Artinya masuk dalam lini manapun. Tidak mungkin misalnya nun sewu pondok A itu outputnya harus semua menjadi kiai, harus menjadi ustadz, tidak mungkin. Betul. Paling tidak adalah bagaimana dia bermanfaat, bagaimana dia itu berkontribusi terhadap dakwah itu sendiri. Makanya kemarin kami ketika mengikuti reuni dawuhnya Mbah Yai itu, diantaranya dawuhnya Mbah Yai Sepuh itu Mbah Abdul Karim menyatakan santri lain mulih ojo lali ngedep dampar. Itu tidak seformal kemudian kita menghadap majelis taklim, mengajar anak-anak. Paling tidak kita berperilaku baik. Kita sebagai bisnismen berperilaku baik, jujur. Kita sebagai anggota dewan adil dan amanah dan lain sebagainya, sehingga dia ditiru oleh orang sekitarnya. Ketika dia menjadi manajer, dia memberikan efek positif pada yang lain. Itu secara otomatis dia sudah taklim, dia sudah mengajar, sudah ngadep dampar, meskipun dia tidak merasa harus menghadap dampar formal semacam ini. Dan tanpa terasa juga anak buah daripada bos perusahaan tersebut dia bisa mengadopsi. Makanya dikatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kalau saya katakan begini Gus, sesuai dengan deskripsi yang jenengan sampaikan tadi, definisi seorang santri adalah seseorang yang mengkhususkan dirinya untuk mempelajari ilmu agama meskipun secara temporer. Nah, pertanyaannya begini, setuju mboten jenengan ketika dikatakan santri itu harus tetap mengaji? Oh iya, kalau masalah dalam prosesnya harus mengaji, karena artinya bukan hanya proses, sampai kapanpun dia harus tetap mengaji. Sepakat, banyak dikatakan. Pertama itu adalah merupakan Rasulullah bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Itu pertama. Itu adalah merupakan janji santri. Meskipun hadisnya diperdebatkan. Kemudian diperkuat oleh dawuhnya Abu Ya Said Maliki, maziltu taliban. Kepada santrinya, mazilta taliban. Kamu tidak akan pernah bergeser. Artinya tetap kamu sebagai taliban. Artinya taliban bagaimana? Setiap hari kita itu adalah harus menambah ilmu, mengaji, menyantren dan lain sebagainya. Yang meskipun sifatnya adalah temporer. Betul. Sebagaimana di dalam muqaddimahnya Ihya Ulumuddin, bahwasannya ruhani kita, hati kita itu ya sama dengan jasmani kita. Artinya bagaimana? Perlu asupan. Betul. Sebagaimana kita kalau kita 1 hari tidak makan, 3 hari tidak akan kita lemah. Kalau kita terus-terusan bisa mati. Begitu juga seorang santri, nun sewu. Meskipun santri sudah berlama-lama di pondok pesantren sampai 10 tahun, tapi dia hentikan keadaan kesantriannya, artinya dia tidak mau maju, lama-lama akan lemes, maka nanti nur kesantriannya akan hilang. Dia akan dimatikan oleh sesuatu yang hal sifatnya berbau dunia atau nafsu dan semacam itu. Kalau dianalogikan, seorang pedagang dikatakan pedagang selama dia masih berdagang. Ketika dia tidak berdagang, maka dia bukan lagi pedagang. Itu bisa nggak dianalogikan ke santri? Selama santri masih mengaji, berarti santri. Ketika sudah tidak lagi mengaji, maka dia bukan lagi santri. Sepakat mboten, Gus? Bisa iya atau bisa tidak, Gus. Kalau memang sebat label mungkin dikatakan dia adalah pernah mondok, ya mungkin dia tetap selamanya santri selagi dia berpegang teguh dengan ilmunya. Iya. Namun juga dikatakan juga bahwasanya selama kita itu adalah mengamalkan ilmunya, maka dengan Allah akan diberikan ilmu, diajarkan oleh Allah sebuah ilmu. Berarti kan juga dengan mengamalkan ilmunya dia berarti otomatis belajar, bisa semacam itu. Artinya proses ngaji itu tidak selamanya harus proses formalitas. Formal berupa formal harus mengaji kan? Harus mengaji. Artinya dia mengamalkan ilmunya itu juga bagian dari ngaji itu sendiri. Kan itibar. Misalnya gitu, guys. Proses kita transformasi ilmu kita. Terkadang kita itu kan bisa mengambil pelajaran dari guru kita, dari kesabarannya, dari istiqomahnya. Tanpa beliau dawuh pun kita sudah bisa, jadi seorang guru, seorang kiai itu harus sabar, seorang kiai itu istiqomah. Tanpa beliau itu mengatakan apa-apa, itu sudah merupakan transformasi ilmu pada kita. Betul. Nah, maka semacam itu. Ya memang, namun pada
yang idealnya ya memang selain semacam itu, maka juga kita harus ada semacam formalitas itu Gus. Hanya kita betul-betul ngaji, misalnya kita alumni pondok pesantren A, pesantren B, misalnya ada pengajian oleh guru kita atau paling tidak dengan ulama setempat, kita ambil bagian di situ. Artinya entah dia sebagai muallim ataupun muta'alim itu harus ada. Karena gini Gus, kalau muta'alim jelas nih. Kalau muallim seperti misalnya jenengan punya kegiatan mengaji, lah itu tuh pasti otomatis tuh. Selain jenengan mengajar pasti mengaji. Betul. Dengan apa? Dengan belajar. Makanya biasanya adalah usikum wa nafsi semacam itu. Iya betul. Nah berarti bisa kita simpulkan bahwa santri adalah seseorang yang mendedikasikan dirinya meskipun secara temporer untuk memahami atau belajar ilmu agama. Tugas pokoknya karena dari pembahasan itu tadi adalah seseorang yang mendedikasikan dirinya untuk belajar ilmu agama, maka tugas pokoknya adalah mengaji. Entah itu bagaimana prosesnya, yang penting harus ada label ngaji. Mungkin itu Gus yang kita bahas. Kita cukupkan sekian, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.